Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak soleh dan soleha, kaifa halukum? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anak soleh dan soleha, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, kemudian selalu menjaga kebersihan tubuh, ya, selalu mencuci tangan, kemudian menjaga wudhu dan lain sebagainya. Baik anak soleh dan soleha, selamat pagi. Alhamdulillah pada hari Jumat yang insya Allah barokah, ya. Kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas atau mempelajari mata pelajaran fikih dengan tema wudhu, ya. Minggu lalu Pak Salam sudah memberikan kepada anak soleh dan soleha berupa catatan yang harus dicatat oleh anak soleh dan soleha, dimulai dari disyariatkannya wudhu, kemudian keutamaan wudhu, kemudian kewajiban, sunnah, dan juga makruh yang dimakruhkan dalam berwudu. Tapi yang dimakruhkan dalam berwudu ini belum Pak Salam berikan, insya Allah minggu depan akan Pak Salam berikan dan harus dicatat oleh anak soleh dan soleha. Bagi anak soleh dan soleha yang belum mencatat, di buku tulisnya diharapkan untuk mencatat karena itu adalah sebagai catatan kalian, ya. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat itu berbarokah dan bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Pak Salam akan menjelaskan dua hal. Yang pertama tentang disyariatkannya wudhu, dan yang kedua adalah keutamaan berwudhu. Yang pertama, landasan disyariatkannya wudhu. Di sini Pak Salam mengambil dua dalil, satu dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari Al-Hadis, ya. Yang pertama dalil dari Al-Quran di dalam surat Al-Maidah, ya, surat kelima ayat 6. Ini lumayan panjang ayatnya, ya. Akan Pak Salam bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini yang diseru, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Maidah ini, ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang amanu yang beriman. Jadi yang benar-benar beriman akan berusaha untuk datang, gitu loh, ya. Akan berusaha untuk datang ke yang memanggil. Yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa Allah memanggil untuk orang-orang beriman? Idza kuntum, ya, ila sholati, apabila kalian, wahai orang-orang yang beriman, hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka, jadi di sini disyaratkan yang wudhu itu maksudnya adalah sebelum kita menegakkan sholat, sebelum kita berdiri untuk melaksanakan sholat, maka disyaratkan untuk apa? Faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, muka, ya, wajah, basuhlah wajah atau muka, wa aidiakum, dan tangan kalian, ya, ilal marafiq, sampai siku, ya. Wajah. Jadi Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebelum mendirikan sholat, sebelum melaksanakan sholat, maka harus bersuci terlebih dahulu dengan berwudu, yaitu faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka, wa aidiakum, dan tangan kalian ilal marafiq, sampai dengan siku. Tahu siku kan? Ini siku, ya. Kemudian wamsahu biru'usikum,
dan sapulah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Ya, mata kaki yang menonjol di kaki itu mata kaki. Ya. Nah, di sini sebenarnya panjang, cuma Pak Salam akan mengambil segitu saja ayat. Ya. Jadi sebelum dimulainya untuk sholat, sebelum didirikannya sholat, maka diwajibkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, untuk berwudu terlebih dahulu, untuk bersuci, agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersuci, bukan dalam keadaan najis. Itulah yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Ya, silakan anak-anak dibuka di Quran terjemahnya saja, ya, dibaca sampai akhir. Di situ sampai apabila tidak mendapati air, maka yang harus dilakukan adalah tayamum. Ya, walaupun tidak ada air, maka harus tayamum. Dengan tayamum, insya Allah kita akan menjadi suci. Maka insya Allah kalau wudunya benar, kalau tayamumnya benar, apabila tidak ada air ya, kalau wudu dan tayamumnya benar, insya Allah sholatnya akan sah. Ya, karena sebelumnya dia sudah bersuci. Ya, baik anak-anak soleh dan soleha, itulah dalil dari Al-Quran. Sekarang Pak Salam akan bacakan dalil dari Al-Hadis, yaitu sabda Rasulullah SAW, la tuqbalu salatu ahadikum, salat seseorang dari kalian, ya, la tuqbalu, salat seseorang dari kalian yang batal, id ahdasa hatta yatawaddo, tidak akan diterima hingga ia berwudu. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat ataupun kita sudah sholat, tiba-tiba ya ada salah satu hal yang membatalkan wudu, otomatis ketika wudunya batal, maka sholatnya pun akan batal. Maka yang harus dilakukan adalah dia membatalkan sholatnya, kemudian dia berwudu kembali. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dilanjutkan padahal dia wudunya batal, sholatnya tidak akan diterima. Karena dia tidak dalam keadaan bersuci. Maka dari itu usahakan kita wudu dengan baik, dengan sempurna. Ya. Ketika kita merasa ada salah satu hal yang membatalkan wudu, maka segeralah untuk berwudu kembali. Ya, maka segera untuk berwudu kembali. Itulah landasan disyariatkannya wudu. Jadi sebelum ditegakkannya sholat, sebelum didirikannya sholat, maka disyariatkan ya untuk berwudu, bersuci terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah Pak Salam akan membahas tentang keutamaan wudu. Wudu memiliki keutamaan yang sangat agung. Kalau kita sudah tahu keutamaan wudu, maka otomatis kita atau seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga wudu tersebut. Ya, kalaupun batal dia akan berwudu kembali karena sudah mengetahui keutamaan. Ya, keutamanya sangat agung sekali, ya. Sebagaimana tertuang dalam sabda Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu ala al-makarihi wa kathratul khuta ila masajihi wa intidharus salati ba'da salati fadhalikumur ribat. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian? Jadi Rasulullah SAW ya mengatakan kepada para sahabatnya, tidakkah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan dihapuskan dan akan ditinggikan derajatnya. Ya wahai Rasulullah, jawab para sahabatnya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat tidak menyenangkan, melangkahkan kaki menuju masjid, menunggu sholat ke sholat berikutnya, demikian ini adalah ribat, maksudnya adalah pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, dengan wudhu kesalahan kita akan hilang, kesalahan kita akan terhapuskan, derajat kita akan ditinggikan. Ya, otomatis dengan menyempurnakan wudhu. Bukan hanya menyempurnakan wudhu, yang melangkahkan kaki menuju masjid, kemudian menunggu sholat ke sholat berikutnya, ya, karena itu adalah pahala yang akan meninggikan derajat kita dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, idza tawaddu'a al-'abdul muslim awil mu'min, apabila salah seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu, ya di sini muslim dan mukmin, ya, berwudu, faghsala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin, lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya segala dosa-dosa karena penglihatan matanya, ya, nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma akhir qatril ma'i, ya, bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir. Wa idza ghasala yadayhi kharajat kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'al akhir qatril ma'i hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub. Dan apabila membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya segala dosa-dosa karena perbuatan kedua tangannya bersama dengan air atau bersama tetes air yang terakhir, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Masya Allah, ya, ini keutamaan tentang wudhu. Ketika kita membasuh wajah kita, ketika kita membasuh kedua tangan kita, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat oleh mata, dosa-dosa kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh tangan, itu otomatis dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan hilang, ya, seperti mengalirnya air, ya, atau air yang terakhir menetes dari wajah maupun tangan, itu akan hilang. Maka dari itu, marilah anak soleh dan soleha untuk senantiasa menjaga wudhu. Kalau kita tidak memiliki wudhu, maka segeralah untuk berwudhu. Keutamaan yang sangat agung, bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajatnya. Itu pun harus sempurna terlebih dahulu, menyempurnakan wudhunya. Wudhu yang baik, tidak asal-asalan, berurutan, dimulai dari apa dan diakhiri dengan apa. Ya, itu harus berurutan, tidak asal-asalan. Ada tata cara wudhu yang benar. Insyaallah akan Pak Salam jelaskan minggu depan, ya, dimulai dari kewajiban-kewajiban wudhu, kemudian sunnah-sunnah wudhu. Kewajiban dan sunnah wudhu itu digabungkan, maka akan menjadi wudhu yang biasa kita lakukan, ya, sebelum kita mendirikan sholat. Baik anak-anak soleh dan soleha, mungkin itu saja dari Pak Salam. Apabila ada salah kata, Pak Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.